Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kami. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar dapat menggunakan setiap anugerah-Mu demi pelayanan kepada sesama. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan pembacaan kita atas kitab Amsal bab 30 ayat 5-9. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan, dan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama hari ini indah sekali kalau kita renungkan dengan cara yang sederhana. Panjenengan sudah melihat ya kemarin video yang saya pinjam yang begitu penuh humor, memotong kalimat-kalimat yang kemudian justru membuat hidupnya berat. Makan garam, gula, tepung, bahkan sesuai dengan takaran sendok karena salah memotong. Baca resep dan kemudian salah dipraktekkan, jadilah musibah. Nah, untung tidak apa-apa ya, dia memberi contoh yang sangat bagus untuk kita. Kita lihat sekali lagi yuk, karena saya nggak pernah bosan melihat joke ini. Betul-betul bagi saya, pembuat video ini, pemilik akun ini sangat cerdas ya, kecerdasan spiritual yang dahsyat. Coba kita lihat lagi. Masukkan 1 sendok makan gula. Ya, masukkan 2 sendok. Iya, lucu sekali. Makan garam
Masukkan 3 sendok. Iya, lucu sekali. Makan tepung. Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Membaca dengan potongan-potongan yang keliru tadi dikatakan jangan menambahi sabdanya, dan sebaliknya jangan memotong, memilih, mengutip hanya semau gue lu peduli apa, dan seakan-akan merasa bahwa itu karena bimbingan roh. Bisa jadi itu bukan karena roh, melainkan karena kepentingan sendiri, karena egoisme pribadi, lalu mengutip teks-teks yang sejalan dengan pikiran sendiri, yang tidak sejalan lalu tidak diperhatikan, apalagi dibaca atau dihayati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang lepas bebas, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita dan tanpa pamrih. Jangan kita mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal. Itu ibaratnya kalau kita bahasakan secara sederhana apa yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal. Maka jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Bahkan dia tidak meminta kekayaan atau kemiskinan. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan agar terus-menerus dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun malang, kaya maupun miskin, hanya mengandalkan Tuhan saja dan tidak menjual Tuhan untuk mencari makan. Itu yang bahaya. Jualan Tuhan demi makan, demi kekayaan, demi perut. Itu namanya menyalahgunakan firman. Yesus di dalam Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6 mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau gereja kemudian mempunyai iman tentang sakramen pengurapan untuk orang sakit, itu bukan karena menambah firman seperti yang diingatkan di dalam bacaan pertama tadi, tetapi karena memang begitulah Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dengan mengoleskan minyak. Dan itulah yang diimani sebagai sakramen, tanda dan sarana untuk keselamatan, untuk kesembuhan kepada orang sakit, lalu disebut sakramen pengurapan untuk orang sakit. Salah satu dari 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Gak cuma 1 atau 2, tapi 7, dan semuanya punya dasar alkitabiah yang sah. Karena apa? Melalui sakramen-sakramen itu, perutusan Yesus terhadap para muridnya terjadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu setia, membaca sabda Tuhan dengan baik dan benar, tidak demi kepentingan pribadi lalu membuat teologi pohon Natal, tempel sana tempel sini yang cocok dipakai, cocok untuk menyerang orang lain dikutip, tidak cocok untuk diri sendiri dibuang. Hanya dicari yang cocok-cocok saja, cocokologi. Semoga firman Tuhan menyempurnakan hidup kita dalam Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang sepanjang masa. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.